Buat para petani sawit di seluruh Indonesia, pasti udah pada ngerasain kan gimana rasanya kalau harga tandan buah segar atau TBS tiba-tiba anjlok. Aduh, semangat langsung drop, kepala jadi pusing mikirin cicilan. Tapi tenang dulu. Di sini kita bakal bongkar barang-barang rahasianya supaya kebun kita tetap cuan apapun kata pasar. Nah, ini nih penyakitnya kan. Pas harga lagi jatuh, biaya pupuk sama perawatan rasanya kayak mencekik leher. Niatnya cari untung yang ada malah nombok alias boncos. Tapi gimana kalau sebenarnya ada cara supaya kita nggak lagi jadi korban permainan harga? Oke, kita lihat angkanya langsung ya. Ternyata biaya pupuk itu bisa sampai, ini dengerin baik-baik, 60% dari total ongkos perawatan kebun. Gila kan? 60%. Artinya, apa? Ini dia biang kerok terbesar yang bikin kita boncos. Tapi, ini juga berarti disinilah peluang terbesar kita untuk ambil kendali. Nah, ini dia mindset yang harus kita ubah total. Jujur aja, kita nggak bisa ngatur harga sawit dunia. Itu di luar kendali kita. Mau demo sampai kapanpun, ya susah. Tapi yang bisa 100% kita kendalikan adalah apa yang terjadi di dalam pagar kebun kita. Jadi lupakan soal harga, fokus kita sekarang adalah kendalikan biaya. Jadi, ini mantranya. Diingat baik-baik ya. Petani yang tangguh dan anti boncos itu bukan lagi sekedar pasrah nunggu harga bagus. Bukan. Mereka itu proaktif, jadi manajer yang cerdas buat kebunnya sendiri. Fokusnya cuma dua, biaya dan waktu. Yuk kita bedah satu persatu caranya. Oke, pilar pertama. Sebelum ngomongin pupuk, panen, dan lain-lain, ada fondasi yang harus super kokoh. Apa itu? Kesehatan dompet kebun Anda. Anggap aja ini akarnya pohon sawit kita. Kalau akarnya kuat, badai apapun pasti bisa dilewati. Ini aturan main nomor 1, nggak bisa ditawar. Pas harga TBS lagi wangi-wanginya, lagi tinggi-tingginya, tahan dulu nafsunya. Jangan semua uangnya dipakai buat foya-foya. Paksa diri kita disiplin, sisihkan minimal 20-30%. Masukin ke rekening khusus, kasih nama dana darurat pupuk. Anggap aja ini pelampung yang bakal nyelamatin kita pas ombak harga lagi gede. Aturan kedua, dan ini wajib hukumnya, dicatat. Karena apa yang nggak dicatat, nggak akan pernah bisa kita perbaiki. Gimana kita mau nekan biaya kalau kita aja nggak tahu persis duitnya lari kemana? Benar kan? Pembukuan itu bukan buat perusahaan besar aja, petani juga wajib. Mulainya nggak usah ribet. Cukup siapkan buku bagi 2 halaman. Sebelah kiri buat pengeluaran, sebelah kanan buat pemasukan. Tulis semua, sekecil apapun. Beli pupuk, bayar upah panen, beli racun. Di kanan, catat berapa kilo panennya, dijual harga berapa. Nanti dari sini bakal kelihatan jelas, oh ternyata biaya terbesarku di sini. Atau wah bulan ini untungku segini. Selanjutnya, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Jangan cuma ngandelin sawit. Coba lihat, ada lahan kosong nggak di sela-sela pohon? Tanam singkong, jagung atau cabai. Punya pekarangan, pelihara beberapa ekor ayam atau kambing. Punya motor roda 3, tawarkan jasa angkut. Ini adalah kantong-kantong cadangan yang jadi pahlawan saat harga sawit lagi nggak bersahabat. Kita lanjut ke pilar kedua. Nah ini dia, monster pengeluaran terbesar kita. Pupuk. Kalau kita bisa menaklukkan manajemen pupuk, artinya kita sudah menguasai sebagian besar biaya operasional kebun kita. Kuncinya di sini. Tolong hafalkan jurus sakti ini. Prinsip 5T. Tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat kualitas. Ini bukan cuma teori di buku loh, ini resep praktis biar setiap butir pupuk yang kita tabur itu beneran jadi buah, bukan malah hilang menguap atau ke bawah air hujan. Coba deh, kita fokus ke 1T dulu. Tepat waktu. Lihat data ini. Pupuk itu ada jadwalnya, nggak bisa asal tabur. Kalau lagi kering kerontang, pupuknya cuma jadi debu, menguap. Sebaliknya kalau lagi hujan badai, ya pupuknya hanyut, kebuang sia-sia ke sungai. Jadi intinya, lihat kondisi cuaca dan kelembaban tanah. Itu kunci efisiensi yang luar biasa. Terus soal jenis pupuk. Ini sering jadi perdebatan kan? Pupuk kimia memang kayak minuman energi, reaksinya cepat, jos. Tapi kalau kebanyakan, tanah bisa jadi sakit atau keras dalam jangka panjang. Nah, kalau pupuk organik, itu ibarat makanan sehat. Kerjanya pelan tapi pasti, bikin tanah jadi gembur dan subur lagi. Dua-duanya punya plus minus. Terus gimana dong? Jawabannya, jangan dipilih, tapi dikawinkan. Lakukan kombinasi cerdas. Lihat deh tandan kosong sawit atau jangkos ini. Ini bukan sampah, ini harta karun, pupuk organik gratisan yang melimpah ruah di kebun kita.
Pakai ini untuk menyehatkan tanah, baru nanti kita tambahkan pupuk kimia sesuai kebutuhan. Dijamin biaya pupuk bisa ditekan habis-habisan. Ada satu lagi jurus hemat yang sering dilupakan, kekuatan gotong royong. Jangan berjuang sendirian, gabung sama kelompok tani atau koperasi. Coba bayangin, kalau beli pupuk cuma 1-2 karung, mana bisa nawar. Tapi kalau belinya bareng-bareng satu truk, wah posisi tawar kita jadi kuat banget. Bisa dapat diskon, ongkos kirim pun jadi lebih murah karena dibagi-bagi. Oke, pilar pamungkas. Biaya udah kita amankan, keuangan sudah kita kuasai, sekarang saatnya mengubah buah sawit kita jadi uang semaksimal mungkin. Senjata utama kita di sini cuma 2, disiplin dan informasi. Ingat baik-baik, pabrik itu membayar kualitas. Buah mentah atau yang sudah kematangan sampai busuk, pasti harganya jatuh. Jadi, disiplin panen di waktu yang pas itu adalah cara paling gampang buat dapat harga terbaik. Dan satu lagi, setiap brondolan yang jatuh dan gak dipungut, itu sama saja kita buang-buang uang receh di jalanan. Ini juga penting. Jangan pernah pasrah 100% sama harga yang dikasih toke atau pabrik langganan. Jadilah petani yang melek informasi. Coba deh sebelum jual, telepon dulu tanya harga ke pabrik A, pabrik B. Kadang selisih 50 perak per kilo saja, kalau dikali panen kita yang bertonton, hasilnya bisa lumayan banget buat beli pupuk lagi. Nah, ini strategi bertahan hidup saat badai datang. Pas harga TBS benar-benar anjlok, langsung aktifkan mode hemat. Tunda dulu beli motor baru, renovasi rumah, atau belanja yang nggak penting. Semua uang dan tenaga kita fokuskan ke perawatan inti. Yang penting, pupuk dasar masuk, gulmata kendali, dan panen tetap jalan. Disinilah dana darurat yang kita tabung tadi jadi pahlawan. Jadi teman-teman, pilihannya ada di tangan kita. Mau terus-terusan jadi petani yang nasibnya diombang-ambingkan harga pasar? Atau kita mau naik kelas, bertransformasi jadi seorang manajer agribisnis yang cerdas, tangguh, dan pastinya anti boncos? Pesan utamanya sebetulnya cuma ini, semua strategi yang kita bahas tadi itu nggak butuh modal triliunan kok. Yang paling dibutuhkan adalah disiplin. Disiplin mencatat, disiplin menabung, dan disiplin menerapkan cara-cara cerdas di kebun. Kunci suksesnya itu ada di kepala dan tangan Anda, bukan di harga pasar. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buat Anda. Dari semua jurus yang sudah kita bedah tadi, coba pilih satu saja. Mana yang paling mungkin dan paling masuk akal untuk Anda coba? Mulai besok? Nggak usah semua, mulai dari satu langkah kecil. Dan dari sanalah kita mulai membangun kebun sawit yang jauh lebih kuat dan pastinya jauh lebih menguntungkan.